Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Semua sehat-sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya dengan judul materi kita itu tentang statistika. Statistika ya. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Oke, pengertian statistika atau definisinya seperti ini ya. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisa data, dan menafsirkan data serta cara mengambil kesimpulan. Berarti statistika di sini pengertiannya adalah mengumpulkan data dia ya. Seperti macam ini contohnya yang di bawah ini. Nah, ini bentuknya seperti ini, pengumpulan data. Misalkan diperoleh data hasil uji kompetensi ujian matematika dari 15 orang siswa kelas 8 misalnya ya. Kita ambil kelas 8. Oke. Nah, dari 15 siswa itu diperoleh data hasil ujiannya seperti ini. Ini dia 75, 80, 85, 65, 75, 65, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 65, 85, 65, 85, 90. Nah, seperti inilah datanya misalnya. Nah, ini datanya ada 15 siswa. Ya, inilah namanya data dikumpulkan. Ini namanya sudah suatu proses statistika ini namanya ya. Yang sifatnya bentuknya mengumpulkan data, berarti itu namanya proses statistika ya. Oke, berapa contoh yang lain misalnya kan apa? Misalnya berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020? Itu juga namanya proses statistika karena kan itu sifatnya mengumpulkan data ya. Nah, setelah data sudah dikumpulkan, nah kalau kita melihat datanya seperti ini kan mungkin agak sulit ya, berapa yang dapat nilai 75, berapa yang dapat 80 atau berapa dapat 65. Nah, ini karena kebetulan datanya masih 15, bagaimana kalau datanya tadi di sini 100? Nah, tentunya kita melihat data ini misalnya berapa siswa yang mendapat nilai 75 atau berapa siswa yang mendapat nilai 90 kan tentunya agak kesulitan. Kalau masih 15 siswa, pengumpulan datanya seperti ini masih mudah kita melihatnya, tapi kalau misalnya dia sudah banyak sulit. Nah, itulah namanya penyajian data. Penyajian data. Setelah data dikumpulkan, dianalisa baru atau disusun, baru disajikan. Disajikan maksudnya ditampilkan. Itu namanya menyajikan data. Menyajikan data ini bisa beberapa bentuk. Bisa menggunakan tabel. Nah, tabel yang akan kita lihat di sini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ya. Ini dia penyajian datanya. Nah, penyajian datanya di sini kita menggunakan tabel. Jadi salah satunya dalam penyajian data, pengumpulan data dari statistika itu adalah diantaranya adalah dengan tabel. Walaupun sebenarnya penyajian data ada dengan bentuk-bentuk yang lain. Tapi yang kita bahas dulu di sini adalah penyajian data dengan menggunakan tabel. Tabelnya adalah tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi namanya. Ini bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi data yang sudah kita kumpulkan ini tadi kita buat ke bentuk tabel distribusi frekuensi supaya mudah dilihat, supaya mudah membacanya. Nah, ini namanya penyajian. Nah, coba kita lihat sudah kita bentuk dia seperti ini kah? Coba 65 di sini ada 3 siswa ya, 75 ada 4, 80 ada 5, 85 ada 2, 90 ada 1. Nah, ini data ini kita ambil dari data yang kita kumpulkan tadi di sini. Nah, pokoknya dari sini itu nanti ya. Nah, jadi totalnya sama. Jadi harus 15 juga. Nah, ya. Oke, 65 di sini ada 3 kan? Coba kita lihat di sini ada 3 enggak nih 65. 1 baru 2, 3 dia kan. Coba satu lagi kita lihat sebagai buktinya 75 misalnya ya. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itulah dia. Jadi disesuaikan dengan data yang kita kumpulkan tadi. Jadi penyajian data ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita membaca data yang kita kumpulkan. Itu dia ya.
Nah, setelah kita data sudah kita tampilkan atau kita sajikan, nah maka diambillah kesimpulannya. Nah, kesimpulannya kita lanjut seperti ini. Oke, jadi penarikan kesimpulan istilah namanya ya. Nah, penarikan kesimpulan atau kesimpulan di sini itu disebut namanya ukuran pemusatan. Nah, penarikan kesimpulan atau ukuran pemusatan ini ada 3 bentuk ya. Ini dia. Ukuran pemusatan ada 3, yaitu atau ini penarikan kesimpulan maksudnya ya. Yaitu rata-rata atau mean, baru yang kedua median atau data tengah, dan yang ketiga itu modus atau data yang paling sering muncul ya. Nah, ini pengertiannya di sini dia. Nah, yang pertama rata-rata. Rata-rata atau mean adalah jumlah dari sekumpulan data lalu dibagi banyaknya data. Jadi misalkan ada data nih yang sudah terkumpul, baru data itu dikumpulkan. Nah, setelah dijumlahkan maksudnya. Setelah data disusun, baru dijumlahkan dia. Lalu setelah dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya data. Itu dia. Jadi bentuk disimpulkan dia bentuknya seperti ini rumusnya. Mean sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan rata-rata atau mean dari data berikut. Nah, misalkan yang A ini datanya seperti inilah ya. Baru yang B ini datanya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja ini dia nih. Jadi mean-nya sama dengan jumlahkan saja ini ya. Nah, ini dia bentuk penjumlahannya, lalu dibagi dengan banyak data. Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Nah, ini hasil dijumlahkan, nanti hasilnya 20 dibagi 5, berarti hasilnya 4. Begitu juga yang ini, yang B ya, sama tinggal jumlahkan saja, baru dibagi banyak data. Datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6, hasilnya nanti 40 bagi 6 ya. Ini jumlahnya 40 bagi 6 sama dengan 6,7. Oke, mudah ya. Oke. Nah, sekarang yang median. Median atau data tengah adalah nilai data tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau misalkan ada data kita kumpulkan, nah tapi kalau kita mau mencari mediannya, data itu harus kita urutkan dulu dari yang terkecil dari yang terendah. Ya, ini dia. Diurutkan dari yang terkecil dari yang terendah. Nah, kalau misalkan datanya belum terurut, kita urutkan dulu ya. Ya, oke, seperti itu konsep median. Baru diambillah data tengahnya. Nah, ini dia. Contoh, tentukan median dari data berikut. Nah, ini yang data yang pertama, ini data yang kedua. Nah, kalau kita lihat data yang pertama ini kayaknya dia datanya udah berurut ini dia tuh. Nah, kalau dia sudah berurut tinggal ambil nilai tengahnya saja. Data tengahnya saja. Mana kira-kira data tengahnya? Ini dia. Mana yang merupakan tengahnya ya? Nah, data tengah berarti data yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan ini harus sama. Nah, kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kiri dengan kanan datanya sudah sama. Nah, mana yang tengahnya itulah dia mediannya. Jadi median dari data tersebut adalah 7 ya. Jadi ini kesimpulannya, kalau misalkan datanya ganjil, banyak datanya ganjil, berarti dia datanya tunggal aja dia nilainya. Nah, ini kan ganjil datanya nih, ada 9 ya. Oke, nah sekarang yang B. Nah, ini yang B ini kita lihat datanya genap nih. Kalau dia banyak datanya genap, itu nanti harus kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Jadi ada 2 data yang harus kita ambil di situ dia. Nah, kalau kita lihat yang bagian B ini, dia datanya nggak berurut ini. Nah, dia masih teracak. Nah, inilah yang harus kita urutkan. Nah, hasil urutannya ini dia sudah kita ubah. Nah, setelah sudah kita ubah, udah berurut, baru kita ambil nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya antara 7 dengan 8. Nah, jadi dia antara 7 dengan 8 ini adalah mediannya. Nah, coba kita hitung ya. Ini kan mediannya di tengah ini. Jadi kita hitung sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah sama dia, imbang dia. Namanya nilai tengah, berarti yang bagian data sebelah kiri, data sebelah kanan harus sama dia banyaknya. Jadi medianya kita buat, jadi medianya 7 ditambah 8 bagi 2, hasilnya nanti 7,5. Nah, seperti itulah dia median. Jadi kalau dia misalnya datanya genap, berarti nanti itu udah jelas datanya dibagi 2 nanti dia ya, diambil 2 data. Tapi kalau dia datanya ganjil, ya dia tunggal saja. Oke. Yang berikut, modus. Modus yaitu data yang paling sering muncul. Modus adalah data yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Dan modus ini tidak memperhatikan urutannya. Jadi kalau modus ini dia tidak perlu diperhatikan urutannya. Jadi kalaupun dia datanya tidak berurut atau acak gitu, ya
nggak ada masalah ya, karena kita hanya melihat mana data yang paling sering muncul atau mana data yang paling banyak di antara data tersebut, itu maksudnya. Oke, mana data yang paling terbanyak, itulah dia modusnya. Tentukan, ini contohnya, tentukan modus dari data berikut. Nah, ini data yang pertama, yang A ini dia. Nah, tapi setelah ini yang data yang B. Nah, ini kita lihat kalau diurutkan menjadi, ya sebenarnya nggak diurutkan pun nggak apa-apa ya. Ini supaya mudah aja sih kita lihat. Ya, nah kalau kita lihat di sini yang terbanyak di sini data yang paling sering muncul 7 ya. Nah, 7 yang paling banyak. Jadi itulah modusnya. 7. Kan di sini 7 ada 3 kali muncul dia nih. Yang lainnya tidak sampai 3. Nah, sekarang yang B. Nah, kalau diurutkan dia datanya seperti ini. Ya, sebenarnya. Ini nggak apa-apa kalau nggak diurutkan supaya mudah kita melihat aja datanya mana yang merupakan modusnya ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat di sini yang lebih dari data yang ada ini 75 dengan 85 ya. Nah, di sini 75 2 kali muncul dia, di 85 juga 2 kali dia nih. Berarti modusnya adalah 75 dan 85. Seperti itulah dia cara menentukan rata-rata, median dan modus kalau misalkan datanya masih sedikit. Kalau masih sedikit masih mudah menentukan rata-ratanya, modusnya, mediannya masih mudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan datanya dia sudah datanya besar? Nah, ini dia yang berikutnya. Kita bahas yang ke situ ya. Oke, sekarang yang berikutnya adalah menentukan rata-rata atau mean dan modus pada tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kalau udah pakai tabel dia datanya, berarti ini datanya udah lebih besar. Nah, ini bagaimana cara menentukan rata-ratanya, modusnya, medianya? Nah, ini mungkin udah agak lebih rumit ya dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, mari kita lihat langkah-langkah berikutnya ya. Oke, coba mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah, ini contoh. Tentukan rata-rata atau mean dan modus dari data tabel distribusi berikut. Ya, ini distribusi maksudnya ya. Berikut. Nah, ini dia datanya seperti ini. Oke. Ini 2, frekuensinya 1. Maksudnya 2 frekuensi 1 maksudnya nilai 2 itu ada 2 siswa. Ada 1 siswa. 3 nilai 3 ini ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 3. Nah, yang mendapatkan nilai 4 ini ada 6 siswa, itu maksudnya ya. Oke, nah inilah datanya. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya ini dan modusnya? Nah, ini dia langkah berikutnya. Perhatikan cara langkah perhitungannya. Nah, jadi kalau dia misalkan pakai tabel, kamu harus bentuk begini tabelnya. Jadi buat 3 kolom begini. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kolom yang pertama sama dengan tabel yang di soal tadi ya, sama ya. Nah, setelah kamu udah buat begini, baru tambahkan satu lagi tabel di sebelahnya. Ini jadi 3 tabel dia, jadi 3 kolom dia. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, ini frekuensi ini kamu jumlahkan. Nah, dijumlahkan ini hasilnya 60 ya. Jumlah frekuensinya 60, Pak. Kan datanya udah besar dia kan? Udah 60. Nah, oke, lalu yang di data ketiga ini bagaimana? Ini kok bisa 2? Nah, ini artinya tinggal dikali dia. Ini dikali kemari ya. Nilai ini dikali dengan F ini, apa frekuensinya ini. Jadi 2 dikali 1, ini dia 3 kali 3. Nah, ini juga sama dikali kemari. Ini dikali kemari. Ini dikali kemari. Ini dikali kemari. Nah, begitu dan seterusnya sama ya. Nah, setelah sudah kamu kali, nanti ini kamu jumlah. Nah, ini hasilnya. Ya. Setelah dikali inilah hasilnya. Ini tadi setelah kamu kali inilah hasilnya dijumlahkan. Ini dijumlahkan semua ya. Dari atas sampai bawah sini. Nah, ini juga kamu jumlahkan semua. Lalu kamu bagi. Jadi rata-rata atau mean-nya dibagilah 367 dibagi 60. 6,12. Jadi inilah rata-ratanya. Ya. Kalau pada tabel distribusi frekuensi, cara menghitung rata-ratanya seperti ini. Ya, tentunya sudah berbeda dengan tadi materi yang sebelumnya tadi ya. Kalau yang tadi cara menghitung rata-ratanya masih mudah dia ya. Oke, nah sekarang modus ya. Cara menghitung modusnya dari tabel distribusi yang ini bagaimana? Nah, cara melihat modus itu kan modus konsepnya tadi kan adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak di antara sengumpulan data tersebut. Nah, kamu lihat di sini nilai ini kan data nih sekarang nih. Nilai ini 2, 3 ini datanya. Nah, cara melihatnya kamu lihat mana di frekuensinya yang paling besar dia dari data ini. Nah, kalau kita lihat yang frekuensi terbesar kan 15. Nah, kamu lihat. Nah, ini kan 15. Berarti kalau disusun ini 6 ini ada 15. 16 data ini dia. Nah, ada 15 dia. 6-nya disusun ada 15. Yang artinya yang mendapatkan 6 itu ada 15. Berarti inilah dia modusnya. Ya. Nah, ini dia. Jadi konsepnya dia kalau
pada tabel distribusi seperti itu ya. Cara melihat nilai modus pada tabel distribusi frekuensi yaitu dengan melihat nilai frekuensi terbesar. Ya. Jadi tadi frekuensi terbesar itu tadi 15 kan? Pada tabel tersebut nilai frekuensi terbesar itu adalah 6, yaitu ada 15. Jadi modusnya yang mana? Bukan yang 15 yang ditulis. Nah, 6-nya karena 6-nya ini ada 15. Jadi bukan 15 yang ditulis ya. Yang ditulis si 6-nya. Jadi modusnya 6 karena 6 ini ada 15. Oke? Seperti itulah dia cara menentukan rata-rata dan modus pada tabel distribusi frekuensi atau kalau untuk datanya yang cukup besar ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya median ya. Menentukan median pada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini coba median ini agak rumit ya kalau pada tabel ya, pakai tabel. Nah, kamu perhatikan baik-baik yang pakai tabel. Nah, ini ya. Tentukan median pada daftar distribusi frekuensi berikut. Ya. Oke, ini datanya. Nah, ini datanya. Nah, coba bagaimana cara menentukan mediannya? Nah, kalau untuk median ini agak berbeda cara pekerjaannya dengan menentukan rata-rata ya. Yang pada tabel ya. Nah, ini dia langkahnya seperti ini. Jadi, kalau pada median, kalau median kamu buat tabelnya kolomnya jadi 4. Nah, tabelnya itu dibuat jadi 4 kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, jadi kolom pertama dengan kolom kedua ini masih sama dengan soalnya ya. Nah, kolom ketiga kamu buat di sini keterangannya frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini kita biar bisa melihat di mana nanti letak nilai mediannya. Ya. Nah, ini mudah saja. Nah, ini kalau di sini kenapa ini bisa 6? Nah, kalau di sini frekuensinya pertama 6, kamu tinggal buat aja 6 di sini. Kalau di sini frekuensinya tadi di sini 5, kamu buat 5 di sini. Di sini 8, di frekuensinya kamu buat di frekuensi kumulatifnya 8. Jadi, ini 6 ini mengikuti dari bilangan yang pertama di sini ya. Oke. Nah, lalu tadi bilangan ini kamu tambah-tambahkan saja. Ya, tadi ini 6, kamu tambahkan ke bawahnya. Nah, 14. Tambahkan lagi 14 dengan ke bawahnya ini. Tapi nyerong deh ya menjumlahkannya ya. 25 tambahkan kemari, ini dia 35, tambahkan kemari 44, tambahkan kemari 51, tambahkan kemari jadi 55. Nah, jadi harus sama frekuensi kumulatif dengan frekuensi yang di sini, harus jumlahnya sama 55. Apabila kamu sudah menjumlahkan datanya ini tadi kemarin misalnya ini berbeda, berarti sudah ada kesalahan. Nah, jadi harus sama ini. Data terakhir di sini jumlahnya di sini harus sama dengan di sini. Nah, di sini ada keterangan nilai ke. Nah, maksudnya seperti ini. Si 65 ini terletak pada data pertama sampai data ke-6. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan ini kita susun, nah ya, ini kan jumlah datanya kalau kita buat ini ada 55 data nih. Kan banyak dia. Kalau ini data yang ini kalau kita susun ada 55 ini datanya. Nah, jadi artinya yang ini nilai ke ini maksudnya gini. Yang 65 ini datanya antara 1 dengan data ke-6 sampai data ke-6. Lalu yang 70 ini data ke-7 sampai data ke-14. Jadi kan habis data ke-6 kan ke-7 sampai 14. Jadi cara musuhnya gini, 1 sampai 6 berarti ini 6-nya. Nah, kamu tambahkanlah 1 di sini 7, ini masukkan kemarin 14. Tambahkan sini 15, masukkan ini kemari 25. Tambahkan ini 1, ini masuk kemari. Nah, 35. Ini tambahkan 1, ini masuk kemari. Ini tambah 1, ini masuk kemari. Ini tambah 1, masukkan ini kemari. Nah, seperti itulah dia. Jadi yang 95 ini terletak antara data 52 sampai 55. Nah, jadi ini penentu di mana letak medianya nanti, ya. Oke, coba kita lihat berikutnya. Nah, rumus menentukan median. Oke. Nah, coba perhatikan ya, ini median agak rumit sedikit ini. Median pada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kalau pada tabel distribusi frekuensi ya. Itu rumusnya nanti ini dia. Jadi yaitu median terletak pada data keberapa. Jadi rumus yang ini median data ke. Jadi rumusnya kan N tambah 1 per 2. Artinya median itu terletak pada data keberapa dia. Nah, jadi dia tidak langsung hasil nilainya. Jadi datanya dulu yang dicari. Jadi median itu terletak pada data keberapa. Nah, data keberapa dia. Nanti melihat datanya di sini tadi. Nah, di sini. Nah, di sini atau di sini sama bisa. Ya, sama itu. Jadi makanya harus dibuat ininya. Ininya harus dibuat sama ininya.
Kalau nggak dibuat nanti kita nggak tahu di mana letak mediannya. Oke ya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi data N tambah 1/2. N ini keterangannya adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi. Jadi ini N ini jumlah frekuensi. Oke. Di mana apabila jumlah frekuensinya genap, maka artinya gini, kalau jumlah frekuensinya nanti genap, maka medianya diambil 2 data. Kalau dia jumlah frekuensinya nanti dia genap dibilang tadi ya. Jadi nanti yang kita ambil datanya ada 2 pakai rumus ini. Ya, diambil 2 nanti datanya. Lalu kedua data tersebut tadi yang kita ambil 2 tadi kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 tapi setelah dijumlahkan dulu. Dan jika jumlah frekuensinya ganjil, apabila jumlah frekuensinya ganjil, maka cukup hanya 1 data saja yang diambil. Kalau jumlah frekuensinya ganjil, makanya pertama kita lihat dulu jumlah frekuensinya ganjil atau genap. Ingat, kalau jumlah frekuensi datanya itu dia genap, berarti nanti data yang kamu harus ambil itu 2. Ya, yang diambil 2. Lalu nanti kamu jumlahkan lalu dibagi 2. Tapi kalau hanya jumlah frekuensinya itu dia ganjil, jadi 1 data aja yang diambil. Nah, karena tabel tadi itu dia jumlah frekuensinya kan tadi 55 ya. Nah, ini dia 55, berarti kan ganjil ini ya. Nah, kalau ganjil tadi berarti 1 data aja kan? Nah, karena jumlah frekuensi datanya adalah ganjil, ya udah masukkan aja. Ini tadi kan jumlah frekuensi 55. Nah, ini dimasuk kemari. Hasilnya nanti ini dijumlah bagi ini nanti 28. Jadi median itu terletak pada data ke-28. Jadi bukan median ini mediannya 28, tidak. Jadi mediannya terletak pada data ke-28. Nah, kamu lihatlah data ke-28 tadi di sini. Nah, ini kan tadi kan datanya atau nilai keberapanya. Nah, 28 kira-kira di mana posisinya? Kan di sini dia. Nah, di sini dia ya. Berarti data ke-28 itu yang mana? Berarti 80. Nah, yang kamu tulis yang ini. Nah, di sini datanya berarti yang ini ya, data ke-28 dia antara 26 ke 35. Berarti medianya nanti adalah 80. Nilai ke-28 adalah 80. Jadi medianya adalah 80. Begitulah dia teknik cara menentukan median. Ya, paham ya? Oke, untuk lebih jelas coba kita lihat satu lagi. Nah, ini contoh yang kedua biar lebih jelas ya. Tentukan median pada daftar distribusi frekuensi berikut. Nah, inilah dia. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama saja konsepnya seperti contoh 1 tadi. Nah, ini setelah kita buat 4 kolom juga ya. Nah, ini tadi datanya ini kalau kita jumlah 50. Nah, ini ganjil dia, genap dia kan. Nah, ingat, kalau dia genap nanti yang diambil datanya 2. Nah, ini frekuensi kumulatifnya kamu buat tadi seperti tadi sama, ini 2 kan, 2 lah. Baru tambahkan kemari, ini dia, tambahkan kemari, tambahkan serong ya nambahnya ya. Ini dia serong, tambahkan kemari. Nah, ini sama dia nilainya. Ingat ya, nambahnya nyerong ya, kemari ke bawah ini ya, tapi serong. Nih. Nah, gitu dia, nambah-nambahnya gitu. Ya. Ini harus kamu buat karena ini adalah penentu di mana letak medianya. Nanti kalau nggak kamu buat tidak tahu nanti. Nah, dari sini kan bisa terbentuk yang ini. Nanti kalau nggak kamu buat di sini kita kan nggak tahu menentukan ininya. Makanya harus kamu buat ininya. Jadi data pertama sampai kedua ini dia. Nah, 3 sampai ke 7 sama konsepnya tadi ya. Oke, sampai sini saya rasa bisa dipahami ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung mediannya. Nah, karena jumlah frekuensinya genap yaitu 50, kan ini genap. Berarti kita ambil 2 data. Kalau data jumlah frekuensinya ganjil cukup 1 data saja kita ambil. Nah, oke. Maka untuk mediannya diambil 2 data atau 2 nilai. Maka ini dia median nilainya berarti ini 50 tambah 1 bagi 2. Nah, ini nilainya hasilnya dibagi nanti 22,5. Nah, jadi dari sini aja nanti kamu ambil 2. Jadi ini data yang mau diambil 2 itu jadi begini. Jadi letak median itu diambil dari 2 data. Misalkan tadi di sini 25, berarti ambil 1 lagi, jarak 1 lagi aja, 25 dengan 26. Nah, ini dia. Jadi letak median diambil dari 2 data yaitu data ke-25 dan data ke-26. Nah, nilai data ke-25 itu nanti 6. Nah, kalau misalkan tadi di sini 27 berarti data ke-27 dan 28. Kalau tadi hasil baginya tadi data ke-30 berarti data ke-30 dan ke-31. Ambil satu aja, tambahkan 1 aja datanya. Ya, gitu dia ya. Nah, sekarang kita lihat ini, datanya kan udah kita ambil 2, data ke-26 sama ke data ke-25 dengan 26. Nah, data ke-25 tadi kita lihat. Nah, 25 kan yang ini. Ini kan 14 sampai 25. Nah, ini 6.
Nah, pas ya. Kita lihat. Nah, ini dia 6. Data ke-26 7. Coba kita lihat, benar nggak dia? Nah, data ke-26 di mana? Di sini dia. Nah, ini kan 26 sampai 3. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Lalu jumlahkanlah yang ini. Nah, lalu ini jumlahkan. Jadi mediannya 6 tambah 7 bagi 2, hasilnya nanti 6,5. Jadi median pada daftar distribusi frekuensi tersebut adalah 6,5. Oke, seperti itulah ya cara menentukan median dengan metode pada tabel distribusi frekuensi. Oke, memang agak lebih rumit sedikit ya. Oke, tapi saya rasa kalau kamu perhatikan baik-baik tadi, saya rasa bisa dipahami. Pokoknya ingat, kalau jumlah frekuensinya dia ganjil, berarti kamu hanya ambil datanya 1. Kalau jumlah frekuensinya dia genap, kamu ambil datanya 2 seperti yang ini. Oke ya? Paham ya? Oke, semoga materi ini bisa dipahami oleh semua anak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih.